pada saat ini kurikulum yang digunakan dalam skala nasional ada beberapa kelemahan yang sudah kita identifikasi. Dan ini sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Tanyakan saja setiap guru atau orang tua yang membantu anaknya di masa pandemi ataupun murid-murid, ya mereka udah pasti akan menyebut hal yang sama. Setiap orang tua pasti akan mengerti ini. Struktur kurikulum saat ini itu tidak fleksibel. Banyak guru merasa jam pelajaran itu sudah ditentukan per minggu, dia tidak bisa memilih di antara dia mau sekolah itu mau fokus di bagian apa dulu, guru itu mau fokus untuk menguatkan pembelajaran karena sangat kaku dan tidak fleksibel. Kedua, materi terlalu padat. Kita sudah mendengarkan komplain dari anak-anak kita di masa pandemi sudah materi ini selalu padat, tidak cukup waktu untuk melakukan pembelajaran yang mendalam dan sesuai dengan tahap perkembangan setiap peserta didik. Semua anak itu berbeda. Ya, semua anak itu berbeda, punya kemampuan berbeda, punya kesiapan di saat yang berbeda. Tapi kalau kita materi terlalu padat, pembelajaran itu yang ketinggalan ya terus ketinggalan. Ketiga adalah materi kita kadang-kadang membosankan, kurang beragam. Dan sehingga guru itu tidak punya terlalu banyak toolkit untuk bisa mengembangkan pembelajaran kontekstual. Jadi materi pembelajaran pun terlalu kaku, terlalu padat, dan buat banyak murid terlalu membosankan. Dan keempat adalah teknologi digital belum kita gunakan secara optimal, ya belum digunakan secara optimal, dan ini akan membuka pintu terhadap berbagai macam konten materi. Nah, kita maunya pindahnya ke mana? Yang tadinya kurikulumnya kurang fleksibel, kita ingin sekarang kurikulumnya jauh lebih fleksibel. Guru dan sekolah bisa menentukan jam pelajaran per minggunya karena yang targetnya itu dipenuhi selama 1 tahun. Bayangkan, kalau kita memberikan target pada 1 tahun, itu memberikan fleksibilitas kepada sekolah setiap minggu untuk menentukan saya mau mengejar ketertinggalan dulu nggak? Saya mau fokus di satu bidang dulu nggak? Biar sampai matang anak-anak saya mengerti topik ini. Kedua, kita fokus kepada materi yang esensial. Jadi tadi kurikulum darurat itu kita lanjutkan dan kita perbaiki lagi. Jadi langkah pertama sudah kita lakukan di kurikulum darurat, sudah disederhanakan. Jadi kurikulum Merdeka itu adalah kurikulum darurat yang terus kita kembangkan sehingga lebih optimal lagi. Jadi kita fokus kepada materi yang esensial, ya capaian pembelajaran diatur per fase, bukan per tahun. Satu fase itu bisa beberapa tahun. Dan ketiga, kita memberikan keleluasan para guru untuk menggunakan berbagai macam perangkat ajar yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik, ya, memberikan jauh lebih banyak keleluasaan, dan kita memberikan dukungan digital, suatu aplikasi yang akan kita bicarakan nanti sebagai referensi bagi guru untuk terus mengembangkan praktek mengajar secara mandiri dan berbagi praktek baik. Jadi ini adalah perubahan yang cukup besar, dan kita harapkan ini adalah sebenarnya ujungnya berawal dari guru, dan ini adalah untuk guru biar fleksibilitas dalam situasi pembelajaran bisa meningkat. Banyak sekali di tahun-tahun kemarin, banyak sekali masyarakat dan dunia pendidikan kita alergi dengan terminologi sering disebut ganti menteri, ganti kurikulum. Saya di sini dengan senang hati akan mengumumkan bahwa dengan Merdeka Belajar, semua itu tidak akan ada pemaksaan. Dalam 2 tahun ke depan ini tidak akan ada pemaksaan. Karena tujuan kita adalah recovery dari learning loss pandemi. Dan seperti yang kita lihat pada saat kita menawarkan kurikulum darurat dengan memberikan pilihan, ternyata 30% dari sekolah secara organik memilih opsi yang lebih baik, yang lebih sederhana. Ya, jadi kita mengikuti filsafat kemerdekaan, ya, Merdeka Belajar, dan kita memberi sekolah 3 opsi sesuai dengan kesiapannya masing-masing. Opsi pertama adalah bagi sekolah-sekolah yang belum nyaman, belum percaya diri untuk melakukan perubahan, silahkan masih di dalam kurikulum 2013. Itu opsi pertama. Jadinya tidak perlu, tidak dipaksakan sama sekali, jadi tidak perlu khawatir lagi sekolah-sekolah bahwa ganti menteri, ganti kurikulum, itu artinya bukan karena sekolah tidak membutuhkan ganti kurikulum, tetapi karena dipaksakan secara cepat. Tapi sekarang, bagi sekolah-sekolah yang belum merasa siap, mereka boleh tetap di dalam kurikulum 2013. Bagi sekolah-sekolah yang ingin melakukan perubahan, tapi mungkin belum siap melakukan perubahan yang begitu besar, tapi dia ingin memilih kurikulum yang lebih sederhana, dia masih mau di 2013, tapi yang jauh lebih ringkas materinya. Dia boleh memilih kurikulum darurat, ya, penyederhanaan.
Dan bagi sekolah-sekolah yang sudah siap untuk melakukan transformasi sesuai dengan kecepatan yang dia inginkan, pilihan ketiga terbuka juga untuk meluncurkan kurikulum merdeka. Ya, kurikulum merdeka itu yang akan dibahas pada hari ini. Jadi sekarang tolong diingat masyarakat juga teman-teman media bahwa kurikulum ini adalah opsi pilihan. Karena kita sudah sangat sukses dengan kurikulum darurat, kita menggunakan filsafat yang sama. Ini pilihan bagi sekolah mengikuti kesiapannya masing-masing. Karena Bapak Ibu, tidak ada yang namanya transformasi proses pembelajaran kalau kepala sekolah dan gurunya merasa terpaksa untuk berubah. Kunci keberhasilan daripada suatu perubahan kurikulum adalah kepala sekolah dan guru-gurunya memilih untuk melakukan perubahan tersebut. Jangan pernah lupakan itu, Bapak Ibu. Jadi, satuan pendidikan ini bisa mengimplementasikan kurikulum merdeka secara bertahap, tidak perlu 100% langsung diterapkan. Ya, kita memberikan fleksibilitas. Ya, kurikulum merdeka ini sudah kita tes di 2.500 sekolah penggerak. Namanya dulu kurikulum prototipe. Sekarang karena kita luncurkan kepada sekolah-sekolah lain namanya kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka ini sudah kita tes di 2.500 sekolah. Banyak sekali sekolah yang sudah kita lakukan. Ini diterapkan mulai dari TK, SD, dan sampai ke SMP, SMA. Ya. Dan mulai tahun ajaran ini, 2022-2023, Satuan Pendidikan bisa mengimplementasi kurikulum merdeka ini berdasarkan kesiapan masing-masing. Kita akan menyiapkan suatu survei, angket, untuk membantu satuan pendidikan menilai dirinya. Saya udah siap apa tidak untuk menerapkan ini. Gitu. Dan 3 pilihan yang dapat diputuskan satuan pendidikan itu adalah mereka bisa menerapkan beberapa bagian saja dari prinsip kurikulum merdeka, nggak perlu full. Ya, mereka juga bisa menerapkan kurikulum merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan, itu boleh, dan menerapkan kurikulum merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajarnya. Jadinya bahkan bagi yang ingin maju ke kurikulum merdeka, mereka boleh memilih mau tahun berapa dulu mulainya, apa elemen-elemen yang ingin mereka masukkan dulu. Ini sesuai dengan kesiapan sekolah masing-masing. Seperti yang kita bilang, tidak perlu panik para guru dan kepala sekolah, karena kemerdekaan dan keputusan itu ada di mereka.